Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinty Herliani, seorang pengajar dengan hati yang penuh semangat dari SMK Negeri 2 Oku. Di setiap langkah perjalanan pembelajaran, saya telah menyaksikan keajaiban dalam setiap sudut ruang kelas saya. Saya menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki keunikan mereka sendiri, bakat, dan juga mimpi yang berbeda. Saya mengangkat konsep tingkatkan pembelajaran dengan do it. Ini bukan hanya tentang memberikan pelajaran standar, tetapi tentang merangkul keragaman dalam pembelajaran. Dengan do it, kami bukan hanya sekedar guru dan peserta didik, tetapi kami adalah komunitas pembelajaran yang saling menginspirasi dan mendukung. SMK Negeri 2 Oku, saya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dengan pembelajaran berdiferensiasi. Karena saya percaya, pendekatan ini memungkinkan setiap peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Saya ingin mengubah cara pandang kita tentang pembelajaran, sebuah konsep revolusioner yang saya sebut do it, yang artinya DU, diferensiasi unik, merancang metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhan. I, inspiratif, memberikan tantangan yang menginspirasi, mendorong peserta didik untuk membuka pintu imajinasi dan kreativitas. T, terhibur, menciptakan lingkungan yang mendukung keceriaan dan kegembiraan dalam setiap pembelajaran. Pernahkah Anda melihat raut wajah bosan pada peserta didik kita di ruang kelas? Pernahkah Anda merasakan betapa sulitnya mereka untuk berkonsentrasi ketika pelajaran terasa monoton? Atau pernahkah Anda merasa jenuh dalam mengajar mereka? Dalam konsep do it, DUIT, ada berbagai teknik pembelajaran yang saya lakukan. Yang pertama, presentasi. Saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melibatkan diri dalam proses pembelajaran. Mereka tidak hanya memahami materi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mendalaminya melalui presentasi. Momen ini bukan hanya tentang pembelajaran materi, tetapi juga tentang pengembangan keterampilan interpersonal, rasa percaya diri, dan kreativitas. Kedua, video tutorial. Saya memanfaatkan teknologi dengan menggunakan video tutorial untuk menjelaskan materi pembelajaran. Berperan sebagai pembawa cerita, memandu peserta didik melalui konsep-konsep yang kompleks dengan cara yang menarik dan mudah dipahami, sehingga mereka dapat belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan ritme dan gaya belajar mereka masing-masing. 3. Evaluasi unik. Saya merubah evaluasi pembelajaran menjadi sesuatu yang penuh kegembiraan dan kreativitas dengan membuat puzzle interaktif yang mengandung materi yang telah diajarkan. Kosmetika yang digunakan. Mereka tidak hanya diuji tentang pengetahuan mereka, tetapi mereka juga menjadi lebih termotivasi untuk memahami konsep-konsep pelajaran. Keempat, tutor sebaya. Memperkenalkan konsep tutor sebaya, peserta didik yang mahir dalam materi tersebut tidak hanya menjadi tutor, tetapi juga teman sebaya yang memberikan dukungan, kepercayaan, dan semangat kepada sesama peserta didik. Di sini, mereka belajar tentang kepedulian, empati, dan kekuatan kerjasama. Yang kelima, permainan susun kata. Ketika peserta didik merangkai kata demi kata untuk membentuk jawaban yang benar, mereka tanpa sadar membangun pemahaman mereka terhadap materi. Tidak lagi hanya belajar melalui mendengarkan atau membaca, mereka belajar melalui sentuhan dan perasaan. Siap, urutkan
rasa kantuk hilang dan digantikan oleh semangat dan antusiasme. Ruang kelas kami berubah menjadi panggung di mana setiap peserta didik adalah bintang utamanya. Yang keenam, menggunakan benda sebenarnya. Mereka tidak hanya memahami materi pelajaran dengan membaca buku atau mendengarkan guru, tetapi juga melibatkan diri mereka dalam analisis mendalam tentang alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran. Peserta didik mengamati, menyentuh, dan merasakan setiap detailnya. Dalam prosesnya, mereka tidak hanya belajar tentang fakta-fakta dasar, tetapi juga menggali pengetahuan yang lebih dalam tentang kegunaan, struktur, dan cara kerja setiap alat dan bahan tersebut. Dalam suasana yang penuh canda dan tawa ceria, mereka bersaing dengan penuh semangat untuk menebak alat dan bahan yang ditunjukkan oleh teman sekelas mereka. Mewarnai buku. Yang ketujuh, praktikum. Di laboratorium, mereka tidak hanya mengulangi eksperimen tanpa tujuan, tetapi mereka memahami setiap tahapan dan tujuan praktikum dengan cermat. Menyusun alat dan bahan dengan penuh perhatian, mengingat setiap petunjuk yang mereka pelajari melalui pendekatan DUIT. Saat mereka memulai praktikum, mereka tidak hanya menjalankan eksperimen, tetapi juga memahami logika di balik setiap langkah yang mereka ambil. Mereka tidak lagi melihat pembelajaran sebagai kewajiban, tetapi sebagai kesempatan untuk menggali pengetahuan, mendapatkan pengalaman, dan mengeksplorasi dunia dengan mata baru. Antusiasme mereka meluap dengan setiap topik yang diajarkan. Hasil dan tindak lanjut. Setelah memperkenalkan konsep pembelajaran dengan DUIT, saya menyaksikan perubahan luar biasa dalam semangat belajar peserta didik saya. Peserta didik memiliki keberanian untuk bertanya, eksperimen, dan mencoba hal-hal baru. Mereka berbicara dengan penuh keyakinan, berbagi ide, dan berkolaborasi satu sama lain. Pembelajaran bukan lagi tentang mendengar dan menghafal, tetapi tentang menciptakan, mencoba, dan mendalaminya. Pembelajaran seperti ini sangat menyenangkan ya. Benar, karena game seperti ini kita lagi jadi mudah mempelajari materi, terus lebih enjoy dan gak mudah bosan. Ya juga ya, soalnya kan banyaknya teman-teman kita yang sulit menghafal dan juga mereka mudah merasa bosan dan akhirnya ngantuk di kelas. Benar, dan games kayak gini seharusnya diadain setiap mata pelajaran ya. Betul itu. DUIT juga membawa perubahan pada saya pribadi. Saya merasakan energi baru dalam mengajar. Saya bukan lagi sekedar penyampai informasi, tetapi juga pemandu dan penginspirasi. Saya merasakan kebanggaan melihat peserta didik tumbuh dan berkembang. Saya menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki potensi unik yang perlu diakui dan diberdayakan. Saya akan terus merangkul keberagaman dalam kelas, mengakomodasi gaya belajar yang berbeda, dan mendukung setiap peserta didik untuk mencapai keberhasilan mereka sendiri. Pembelajaran bukan lagi tentang mengejar nilai sempurna, melainkan tentang pertumbuhan pribadi, kepercayaan diri, dan minat yang berkembang. Dengan semangat DUIT, diferensiasi unik, inspiratif, dan terhibur, kami bersama-sama menciptakan lingkungan belajar di mana setiap siswa merasa dihormati, didukung, dan diinspirasi. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan kami menuju pembelajaran yang lebih baik dan lebih berarti. Bersama-sama, mari kita tingkatkan pembelajaran dengan kegembiraan, keceriaan, dan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.